Hari ini, aku Ling Xianyang akan menegakkan Catalan. Ketua. Xing Luan, bagaimana situasi perang? Medan Perang Utara meraih kemenangan besar. Semua musuh dari luar telah ditumpas. Bagus. Bagaimana dengan urusan yang kusuruh kamu kerjakan? Ketua, sudah ketemu. Hari ini adalah hari pernikahan Chen Xiong dengan putra sulung keluarga Zhang, Zhang Tao. APA. Hari pernikahan? Tapi baru saja, keluarga Zhang mengirim kabar lagi. Bilang akan mengadakan pesta pembatalan tunangan dan menceraikan Chen Xiong di depan umum. Bangsat. Aku lihat siapa yang berani menyentuh wanitaku. Aku akan habisi seluruh keluarganya. Xing Luan, siapkan pesawat untukku, sekarang juga. Aku akan pergi ke keluarga Zhang. Siap. Sayang, sudah lama menunggu, ya? Lepaskan aku. Pura-pura, Balaji. Pasti telepon dari rumah sakit. Ibu, Yaya sakit sekali. Kenapa ibu belum juga datang menjenguk Yaya? Yaya menunggu ibu. Kamu ternyata punya anak perempuan. Kamu menganggapku, Shang Tao, sebagai badut. Aku akan memberitahu semua orang bahwa kamu adalah wanita jahat. Dasar anak perempuan brengsek, aku sudah baik hati memungutmu dan membesarkanmu. Kau sudah mempermalukan keluarga Chen sampai habis-habisan. Katakan, siapa si bajingan itu sebenarnya? Gerda Sarkhan a pas comme melahirkan anak untuknya. Mana anaknya? Ini adalah penipuan pernikahan. Aku akan menceraikan wanita tak tahu malu ini. Tuan Zhang salah paham. Tenang saja, masalah ini pasti akan kuberikan penjelasan yang memuaskan untuk keluarga Zhang. Bahkan jika harus memukul mati anak perempuan brengsek ini, aku tak akan menodai nama baik keluarga Tuan Zhang, bukan begitu? Benar, Tuan Zhang. Tuan bilang menyuruh putriku menjadi pengantin pengganti, tapi tak bilang harus berhubungan badan. Maksudmu, ini adalah kesalahan keluarga Zhang? Baik, hari ini akan kuperlihatkan pada kalian betapa kotornya wanita keluarga Chen ini. Kau sudah menghancurkan muka keluarga Chen sampai habis. Katakan, siapa si lelaki liar itu sebenarnya? Kau jadi bisu? Hari ini akan kuperlihatkan pada seluruh penduduk Jiangcheng. Zhang Tao, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Kau ini, pura-pura suci saja. Akan kusobek pakaianmu. Akan kuperlihatkan pada semua orang. Wanita seperti apa kui? Hentikan. Siapa yang berani sekali, berani menyentuh wanita saya? Siapa kamu? Aku adalah prianya, dan juga orang yang akan mengambil nyawa keluarga Zhangmu. Maaf, aku terlambat datang. Camille. Kamu adalah Leng Xuanyang? Iya, aku. Tidak mungkin. Xion. Siapa yang membiarkan Jin Gini Mazuk? Siapa kamu? Orang yang berani menyentuh Zhang Taoku belum lahir. Percaya tidak? Aku akan membunuhmu sekarang. Sudah kukatakan. Aku adalah prianya. Baiklah. Ternyata kamu adalah kekasih gelap wanita jahat ini. Kamu masih berani datang ke sini? Bonjour. Pukuli pasangan hajam ini sampai mati. Aku lihat siapa yang berani. Sansu. Semuanya sudah diatur. Ongzu. Kamu memanggilnya Zongzu, kalian berdua. Apa kalian datang untuk bercanda? Tapi tidak perlu sampai tergila-gila.
menganggap diri sendiri sebagai Zongzu sekte Kunlun. Lihat, dia ITU Yang, anak haram dari putra sulung keluarga Leng di antara 3 keluarga besar. Ternyata dia anak haram yang dibuang. 5 Tain la Lu Bucania Camus Dibunu Oleh Keluar Galin. Kenapa tidak mati? Jadi gila karena dipukul ya? Bagaimana bisa putri ketiga keluarga Chen tertarik pada anak haram seperti ini? Bahkan melahirkan anak untuknya. Benar-benar ingin menaikkan status sampai gila. Orang seperti ini berani menantang keluarga Zhang. Sungguh tidak tahu diri. Dengan penampilan kalian seperti ini, Tidak Pontage Dianjing Un Tu Keluarga Zangku. Cepat, ada korban jiwa. Kurang ajar. Berani menghina Zongzu. Sheng Luan, jangan kotorikan tanganmu sendiri. kudengar setiap kali Zongzu sekte Kunlun muncul, di sampingnya pasti ada Xingtian, dewa perang, yang membuka jalan. Di mana? Panggil dia keluar, biar aku lihat. Atur saja untuk memuaskannya. Malam ini keluarga Zhang. Han Herken. Camus Kuma Anak Buangong Keluarga. Sombre pas? Mau hancurkan aku? Ai Greco. Coba hancurkan aku. Sheng Luan. Buat dia diam. Sombong apalagi? Sombong lagi, tapi tetap saja merawat anak haram untuk wanita jahat ini. Anak haram yang kamu bilang. APA maksudnya. Wah, Yaya masih di klinik, cepat turunkan aku. Yaya. Siapa Yaya? Tentu saja anakmu. 5 tahun lalu kamu diracuni sampai tidak sadarkan diri. Aku tidak punya pilihan. Hanya bisa membantumu dengan tubuhku. Lalu lahirlah Yaya. Bagus sekali. Aku, Leng Xuanyang, akan jadi ayah. Malam ini keluarga Zhang, mau tidak? Aku mau ketemu Yaya. Malam ini biarkan mereka hidup seperti anjing. Ya. Jadi ayah. Ayah dan anak Perempuan Versatu. Mimpi. Mangina Du Zhang Tao. Aku akan membuatmu kehilangan keluarga dan mati. Kari Anak Perempuan Wanita Jahat ini di seluruh kota. Bunuh wanita jahat itu. Kalau tidak bisa bunuh dia, aku akan bunuh kamu. Anak ini sudah pasti tidak tertolong lagi. Cepat bawa dia pergi. Aku Lin Xianxian. Harus bertanggung jawab atas jas lab dan hati nuraniku. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Demi seorang anak seperti ini, kau benar-benar menganggap diri sendiri sebagai orang suci. Pergi sekarang juga. Kau bilang siapa sampah? Mama. Dokter Wang, kumohon padamu, tolong selamatkan putriku. Aku mohon padamu, tolong selamatkan dia. Putrimu sudah stadium akhir leukemia. Sudah tidak tertolong lagi. Cepat pergi. Obat apa yang kau beri pada Yaya? Katakan. Kamu kan si lelaki tak berguna itu. Kamu datang tepat pada waktunya. Cepat bayar utangmu padaku. Uang bukan masalah. Tapi kalau aku tahu kau melakukan hal yang tak pantas pada putriku, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Hal yang tak pantas. Aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Apa kamu ayahku? Putriku sayang. Iya, ayah. Ayah sudah pulang. Ayah jangan nangis. Cepat, aku harus menyelamatkan Yaya. Nanti terlambat. Penyakit Yaya, benar-benar masih ada harapan? Putrimu kena leukemia. Atas dasar apa kau bilang masih bisa diselamatkan? Si Yunying, putri kita benar-benar masih bisa diselamatkan? Kau tidak bohong, kan? Percayalah padaku, aku bisa menyelamatkan Yaya. Lihat dulu diri sendiri seperti apa, sepertimu mau menyelamatkan orang? Kau bicara satu kata lagi. Kenapa masih diam? Bunuh dia. Aku yang tanggung jawab kalau ada masalah. Aku simpan nyawamu dulu, nanti setelah anak perempuanku sembuh. Nanti aku urus kamu. Sekarang, keluar semua dari sini. Yaya sudah bangun. Keluar yang di dalam. Kalau tidak keluar, aku tidak akan segan-segan.
Bayar biaya pengobatannya. Sujud dan minta maaf padaku. Baru kulepaskan kau, dan anak itu. Ini cek 1 juta. Cukup untuk biaya pengobatan anakku, kan? Zeg? Kau berani pakai zeg? Jangan-jangan palsu. Kalau tidak percaya, kau bisa periksa sendiri. Kalau ternyata palsu, bakal kau tanggung akibatnya. Sekarang, mari kita hitung masalah lainnya. Anakku sama sekali tidak sakit leukemia. Bagaimana caramu mengobatinya? Anak itu stadium akhir leukemia. Sudah tidak bisa diselamatkan. Kau berani menghalangiku? Salah diagnosis, malah tidak mau menolong. Tempat yang kejam seperti ini harus dibereskan. Kurasa kau cuma mau pakai Mayat anak kecil itu untuk menipu uang dariku. Siapa bilang anakku sudah mati? Mama, Yaya lapar. APA? Ini bagaimana? Dia, kok masih hidup? Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Sheng Luan, segera kumpulkan anak buah. Masih saja berpura-pura di sini. Serang bersama. Siapa yang bisa menangkapnya untukku? Aku akan beri hadiah 22 juta rupiah. 22 juta rupiah? Gawat, ban bilang cek ini tidak bisa dicairkan. Mereka juga menyuruhku menahan pemilik ceknya. Pria ini berani sekali membodohiku dengan cek palsu. Kamu pergi jaga di pintu. Aku akan mengawasinya ketat. Kali ini jangan sampai dia kabur lagi. Hack. Kakak ipar, kalau cek 220 miliar rupiah ini palsu, bisa kena tuduhan penipuan. Cepat cari jalan keluar. Xian Yan, kamu jaga Yaya dulu. Kenapa dia kabur? Kenapa bisa kabur? Tipuannya terbongkar. Wanita jahat itu sampai anaknya pun ditinggalkan. Aku peringatkan kamu. Ada APA? Masa ada yang berani buat onar di tempatku? Kepala. Kali ini kita menghadapi lawan yang tangguh. Dia bisa kungfu, tapi dia pakai cek palsu. Sebentar lagi ada yang akan menangkapnya. Wah, tidak baik. Ada orang penting yang datang. Orang penting APA? Jangan berlebihan. Aku sudah pernah lihat banyak orang penting. Ini. Tetua Qian. Hahaha. Ketua Qian saja datang. Hari ini aku mau lihat bagaimana kamu mati. Tetua Qian. Kenapa Anda datang? Aduh, ini. Dasar bodoh. Tetua Qian Anda. Ani. Bawakan barang yang sudah disiapkan. Silakan, Zongzu, tarik kembali ceknya. Kami sudah siapkan uang tunai 10 juta. Silakan, Zongzu, periksa dan terima. Zongzu. Wang Zedong si orang bodoh itu. Berani beraninya dia berurusan dengan Ketua Kunlun Zong. Lihat sikap Longge terhadap anak itu. Bisa jadi dia benar-benar ketua. Pasti palsu. Kenapa Yang Mulia Ketua ada di sini? Hei, cepat ke klinik. Aku ketemu masalah. Hahaha, Ketua Qian, ini salah paham. Murni salah paham. Semua gara-gara Wang Zedong itu. Dia buta mata. Klinik kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Kepala MA, apa lagi yang mau kau katakan? Aduh, salah paham. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Semua gara-gara SI Wang Zedong itu. Dia yang melakukannya sendiri. Dia pasti bukan ketua. Tunggu ayah angkatku datang. Siapa yang minta maaf kepada siapa? Belum tentu. Ayah angkatmu tidak akan bisa datang. Kau adalah dewa perang Xingtian. Hormat kepada ketua. Tidak usah banyak basa-basi. Kakak ipar, kakak hampir mati dipukuli. Ayah, ibu, pinjamkan aku 200.000. Aku butuh mendesak. Kau memang hebat ya. Kau masih berani pulang dan meminjam uang dariku? Katakan. Kau cari pria jalan kemana untuk membuat keributan di keluarga Zhang? Keluarga Zhang bukan tempat yang bisa kau rusuhi semaumu. Aku tidak cari. Dia yang pergi sendiri. Masih membantah. Aku pukul kau sampai mati.
Anak kurang ajar, aku bunuh kau. Muka kita sudah habis dipermalukan. Ayah, jangan pukul kakakku lagi. Dia juga korban. Ini bukan urusanmu. Kalau kau halangi lagi, ku pun akan kupukul. Aku pukul kau sampai mati. Anak jalang, aku bunuh kau. Kakak ipar, kakakku hampir dipukuli sampai mati oleh ayah ibu. Cepat selamatkan dia. Hari ini ku beri kau dua pilihan. Suruh pria jalang itu pergi ke keluarga Zhang untuk menebus dosa. Atau, aku pukul kau sampai mati. Ayah bisa pukul aku sampai mati. Tapi kumohon, bisakah kau berikan aku 200.000? Kalau tidak, Shen Yang akan. Bagaimana bisa aku punya anak hina seperti kau ini, sampai mau mati masih memikirkan bajingan tak tahu terima kasih itu? Ibu, aku cuma butuh 200.000. Aku cuma butuh 200.000. Kumohon pada kalian. Bahkan kalian jual aku. Jual aku pun tidak apa-apa. Kau cuma sampah yang tidak ada harganya. Kau pikir ada yang mau menerimamu? Kau cuma tai anjing busuk. Berhenti. Dasar tidak berguna, berani-beraninya kamu memukulku. Jangan dekat. Aku datang. Bagus. Kamu si pecundang masih berani datang ke keluarga Chen-ku. Masih ada urusan yang belum kita selesaikan sebelumnya. Berani-beraninya kamu menyuruh si gadis brengsek ini meminjam uang dariku. Demi Shiyun, hari ini aku akan membiarkan kalian pergi. Mulai sekarang, Shiyun dan keluarga Chen kalian tidak akan ada hubungan sedikit pun lagi. Mimpi. Aku sudah membesarkannya selama puluhan tahun. Bahkan jika aku memukulnya sampai mati, tidak ada hubungannya denganmu sedikit pun. Chen Daming, berani-beraninya kamu. Xian Yang. Meminjam uang dari orang tuaku. Kalau tidak ada uang, kamu akan ditangkap oleh mereka. Ternyata semua yang kamu lakukan ini untukku. Dasar gadis bodoh. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan kalian berdua menderita ketidakadilan apapun. Si pecundang kecil, kamu masih berani menyebut uang? Menyinggung keluarga Zhang. Kamu tahu berapa banyak kerugian yang diderita seluruh keluarga kami? Kalian berdua tidak akan bisa melunasinya seumur hidup. Kamu memukul Tuan Zhang dari keluarga Zhang. Mazalayang Camus Buatidak Dislezekan. Hari ini jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Asal kalian setuju untuk memutuskan hubungan dengan Shiyun. Masalah keluarga Zhang, aku akan menyelesaikannya. Sama sekali tidak akan menyeret keluarga Chen kalian. Kamu si pecundang, bisa menyelesaikan masalah apa? Lebih baik kamu mati sendiri saja. Masih mau menyeret seluruh keluarga Chen kami ke dalam masalah. Shen Shiyun, Aku Butamata. Membesarkanmu si serigala berbulu domba yang kejam. Shiyun dan keluarga Chen, kalian sudah memutuskan hubungan. Jika berani menghina istriku lagi, aku pasti akan menghancurkan keluarga Chen-mu. Lapua, Zongzu. Pasukan Qian Yingwei bawahan Xingtian sudah tiba di Hotel Dihao. Xingtian akan segera menyusul. Antar Shiyun untuk berobat. Yang lainnya, ikut aku ke rumah keluarga Zhang. Ya. Papag Jean, pemimpin sekte Kunlun, benar-benar akan datang ke rumah. Sangat benar. Saya sudah mencari tahu dengan jelas. Bisa mendekati pemimpin sekte Kunlun yang tinggi ini. Bapak Zhang nanti pasti akan sukses besar. Neni tolong bantu saya ya. Bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Kenapa saya dengar pernikahan putra Zhang dirusak oleh seorang pria liar? Hanya seekor semut saja. Keluarga Zhang juga bukan sembarang orang. Bisa datang untuk menantang. Tentu saja. Berkelahi dengan Bapak Zhang. Bukankah itu seperti telur menabrak batu? Tidak tahu diri. Berani melukai anak saya. Kalau dia berani datang, saya pasti akan mengirimnya ke neraka. Datang, kepala keluarga. Orang-orang sekte Kunlun sudah datang. Keluarga Zhang dan Zhang Hongpeng menyambut ketua sekte Kunlun. Bukankah ini pria liar yang mengacau pesta pernikahan itu? Ternyata kau. Sanggup berani sekali kau. Jangan salah paham, Tuan Zhang. Kedatanganku kali ini, terutama karena berjanji pada putramu, untuk memperlihatkan Dewa Perang Xingtian dari sekte Kunlun kami. Aku harus memenuhi keinginan kecil kalian. Bangsa. Apapun orang sembarangan berani menyamar sebagai ketua sekte Kunlun?
Kau kira aku mudah dari ketakuti? Biarkan aku yang menghajarmu untuk Tuan Zhang. Kau juga mau mencoba? Hamba tidak mengenal orang penting. Semua ini perintah si tua bangka Zhang Hongpen ini. Bajingan. Pengkhianat. Siapa yang tidak tahu diri? Berani-beraninya berbuat onar di tempat yang aku, Zhang Honglei, lindungi. Adik. Pas sekali kau datang. Biar si bajingan ini merusakan kehidupan keluarga Zhang kita. Baik. Zerang. Berani. Kakak, ada apa ini? Apa perlu kita? Tuan Xingtian, aku buta mata. Aku pantas mati. Kakak, kamu ngapain sih? Diam, pergi. Cepat pergi dari sini. Kakak, jangan takut. Masa iya Dewa Perang Xingtian ada di sini? Ini tidak mungkin. Aku lawan kau. Leng Xianyang, apa maumu sebenarnya? Anakmu bilang sebelumnya, ingin melihat kekuatan sekte Kunlun Zongku. Sekarang buka matamu yang bebal, dan lihat baik-baik. Inilah akhir dari keluarga Zhang Mu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau adalah Ketua Kunlun Zong? Gimana? Hadiah besar yang kubawa untuk keluarga Zhang ini. Cukup pantas kan? Zhang Tao tidak ada di villa. Tidak apa-apa. Dia tidak akan bisa kabur. Pemimpin. Kumohon. Maafkan keluarga kami, keluarga Zhang. Ini semua salahku. Maafkan keluarga kami, keluarga Zhang. Jalan hijab. Saat kalian menindas Chen Xiun, pernahkah kalian berpikir untuk memberinya jalan hidup? Ini semua salahku. Zhang Tao tidak melakukan apa-apa hari itu. Tidak melakukan apa-apa. Ini semua salahku. Tolong maafkan keluarga Zhang kami. Benar tidak melakukan apa-apa? Ya. Dia masih muda dan tidak tahu apa-apa, terlalu sombong. Anggap saja dia seperti anjing. Beri dia kesempatan hidup seperti anjing. Setelah malam ini, aku tidak ingin melihat siapapun dari keluarga Zhang. Ya, pemimpin. Hancur. Keluarga Zhang kami hancur total. Yaya, kesini. Ayah, benarkah ini ayah? Apa Yaya tidak sedang bermimpi? Tentu saja. Ayah sudah pulang. Bagus sekali. Ayah tidak meninggalkan aku dan ibu. Ayah, ajak aku ke taman bermain, ya? Ayah janji padamu, nanti, kapanpun Yaya mau, ayah akan penuhi keinginanmu. Ayo. Xion, bawa Yaya keluar sebentar. Ayo, Yaya. Pemimpin. Sudah jelas semuanya. Orang ini tidak tahu apa-apa. Obat itu diperintahkan oleh Zhang Tao, dilakukan oleh Wang Zidong. Aku sudah menyingkirkan mereka semua. Temukan Zhang Tao. Katanya dia ahli pengobatan yang luar biasa. Berani-beraninya memberi obat pada putriku. Kalau begitu, biarkan dia juga merasakan rasa tersiksa. Siap. Lalu bagaimana dengan dia? Tuan Leng, Kumohon, kasihanilah nyawanya. saya Tang Hong. Akan sangat berterima kasih. Kedepannya, keluarga Tang siap mengikuti perintah Anda. Kamu siapa? Hamba bernama Tang Hong. Kumohon, maafkan sepupu hamba sekali ini. Hamba akan mendidiknya dengan ketat. Tang Hong, jadi kamu adalah orang terkaya di Jiangcheng, Tang Hong. Hanya gelar saja. Bos di balik klinik itu, juga kamu kan? Memang aku pemegang saham. Tapi aku tidak ikut mengelola bisnis. Masalah Yaya. Bukan urusanku. Ayo bangun. Aku tahu kau tidak berani. Kali ini, aku kasih kamu muka. Aku lepaskan dia. Terima kasih, Tuan Leng, sudah berbaik hati. Kami dari Tangmen sangat berterima kasih. Tunggu. Masih ada urusan, salah diagnosis anakku. Belum selesai dihitung. Ini semua gara-gara Wang Zidong. Dia nyuri Zhang Tao. Aku kira dia akan memperlakukan Yaya dengan perlakuan khusus. Perlakuan khusus yang kau maksud adalah memberi anakku obat yang tidak jelas? Mulai sekarang, Lin Xuan adalah direktur baru. Tuan Leng, dia kan baru datang. Di mataku,
Hanya dia yang pantas disebut dokter. Ada masalah? Hai. Masih belum paham? Diam. Tuan Leng. Kalau begitu, kami pamit dulu. Ayo pergi. Xian Yang, apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Sion, kenapa kamu sendirian di sini? Yaya mana? Yaya sudah tidur. Dia benar-benar sudah baik-baik saja? Baik-baik saja, dokternya salah diagnosis. Anak kita ini, sehat-sehat saja, tenanglah. Kalau masalah cek palsu itu? Itu juga sudah selesai. Ada alasannya, nanti aku jelaskan pelan-pelan padamu. Xian Yang, nanti, kamu benar-benar tidak akan pergi lagi? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Aku akan merawat kalian berdua dengan baik. Aku kotor. Aku mau mandi dulu. King Luan, jaga Xiun, temani dia mandi dan ganti baju. Baik. Tidak usah. Aku bisa sendiri. Kakak Ipar, kamu masih ada luka. Jangan sungkan denganku. Kamu kesakitan? Tidak. Aku punya stretch mark. Tidak cantik. Bagaimanapun kamu berubah, kamu tetap wanita yang paling kucintai. Kalau kamu belum siap, aku tunggu. Aku angkat telepon dulu. Kamu bilang apa? Oke, aku mengerti. Aku langsung ke sana. Kenapa? Ada APA? Tidak apa-apa. Aku rawat Yaya dulu. Papa Mama hilang. Mama tinggalkan aku. Jangan nangis ya. Sing Luan, apa yang terjadi? Ketua sekte, Nyonya tinggalkan surat. Xuan Yang, aku tak layak untukmu. Bawa Yaya pergi dari sini. Berjanjilah padaku. Jangan by Arkan anak kita menderita lagi. Sheng Luan, siapkan mobil ke rumah Chen. Tenang saja, pemimpin. Aku sudah mengatur akuisisi grup Chen. Hanya keluarga Chen, aku tidak menganggapnya serius. Berikan saja kepada Xiun untuk latihan. Ingat, jangan bocorkan identitasku. Ya. Paman, Anda sudah hampir 50 tahun. Kenapa tidak ada kemajuan sama sekali? Lao-san, masalah ini kamu yang bikin. Serahkan saham dan keluar dari keluarga Chen. Mulai sekarang putus hubungan dengan keluarga Chen. Ayah. Apa yang Anda katakan, Ayah? Aku kan anak kandung Anda. Jangan salahkan aku. Ini perjanjian pelepasan saham. Cepat tanda tangani. Kalian terlalu semena-mena. Aku dan Daming selama ini tidak ada jasa, setidaknya ada kerja keras. Kalian seperti membuang orang setelah dimanfaatkan. Bibi, perkataanmu tidak benar. Salahkan saja anak perempuanmu yang tidak berguna itu. Diam semua. Ayah, jangan tanda tangani. Dasar perempuan sial, kamu telah membuat kami menderita seperti ini. Kamu masih berani pulang? Dasar sampah kecil, kamu masih berani keluar? Kamu mau apa? Ibu, Bapak, dengarkan penjelasanku. Membuatku jadi seperti ini. Kamu masih berani menjelaskan? Antiken. Tuan Tang. Kekek. Ini adalah orang terkaya di Jiangcheng, Tuan Tang. Nona Chun Shiryun, Silicon Duduk. Tuan Tang, bukankah kita hari ini datang untuk membahas akuisisi? Ya, asalkan Nona Chen bersedia. Kita bisa menandatangani kontrak sekarang. Saya bersedia membayar 2 kali lipat harganya, mengakuisisi semua aset atas nama keluarga Chen. Saya bersedia. Tidak. Tuan Tang maksudnya adalah nona keluarga Chen.
Kamu si perempuan murahan, apa artimu? Berani mencampuri urusan perusahaan. Maksud Nona Chen Xiun adalah maksudku. 3 hari kemudian, jika Nona Chen Xiun ingin menjual, saya masih akan membeli. Harganya terserah dia. Hack Tank. Beijing Gan. Entah pakai cara-cara kotor apa untuk menggoda Pak Tang. Sudah berapa banyak hal kotor yang kau lakukan? Kamu, diam. Kekek. Kalau mau menghukum, hukum saja aku. Ini tidak ada hubungannya dengan orang tuaku. Siyun, masa kakek mau menghukummu? Keluarga Chen masih harus mengandalkanmu di masa depan. Kekek. Kumohon, jangan jual perusahaan itu. Perusahaan ini didirikan oleh kakek sendiri. Langsung dijual begitu saja. Sengge. Tidak bisa. Tidak bisa jual, lalu bagaimana? Banyak orang mempertahankan cangkang kosong ini. Mau makan angin? Sudah, jangan berdebat lagi. Kita kan satu keluarga. Lebih baik kita bahas masalah harganya. Jangan sampai dijual murah. Pak Tang sudah bilang, harga ini bukan sembarang orang bisa tentukan. Masih harus bergantung pada Xiun kami. Quelle obégitu Père Jean ini? Menantu ketiga, apa perjanjian tidak perjanjian? Kedepannya kita tetap satu keluarga. Enak ha, kamu bilang, jual berapa? Maksudku, tidak dijual. Beri aku waktu 3 hari. Aku pasti akan temukan cara untuk menyelamatkan perusahaan. Kamu bisa pakai cara apa? Kecuali kamu mau tidur dengan setiap mitra kerja. Mungkin bisa mengurangi sedikit kerugian. Kalau tidak, Jaga mulutmu. Perusahaan ini pasti tidak akan kujual. Aku juga tidak akan pergi tidur dengan mitra kerja. Aku akan menggunakan ketulusanku untuk membuat mitra kerja terus bekerja sama dengan keluarga Chen. Jarang sekali Siyun punya pemikiran seperti ini. Bisa kita beri dia kesempatan untuk mencoba. Kak, Anda. Aku sudah putuskan. Lakukan seperti ini saja. Halo, cari siapa? Halo, nama saya Chen Xiun. Saya mau cari manajer Li, kepala proyek kalian. Ada urusan. Chen Xiun. Oh, jadi kamu wanita yang diceraikan keluarga Zhang itu ya? Manajer Li sudah kasih tahu kami. Perusahaan kami tidak menerima orang dari grup Chen. Apalagi anak perempuan Chen Daming. Pergi sana. Mbak, tolong sampaikan lagi ke manajer Li. Saya sengaja datang untuk menemuinya. Diam. Orang sepertimu berani memanggilku. Mbak, jangan bikin aku mual. Manajer Li tidak akan mau ketemu kamu. Cepat pergi, atau aku panggil satpam. Jangan salah paham. Saya benar-benar datang dengan niat baik untuk bicara dengan manajer Li. Bicara apa lagi? Cepat minggir sana. Satpam. Satpam. Cepat pergi. Cepat pergi. Ini tempat yang pantas buatmu. Cepat minggir. Manggir. Quechua, Tenong, Tenong. Saya yang urus. Cepat minggir. Berhenti. Kalian ngapain? Kalian pada buta ya? Nona Chen berani kalian ganggu? Kalian semua dipecat. Kelliwer. Anda ini? Nona Chen, silakan. Saya adalah ketua direksi grup Guhe. Nona Chen, kedatangan Anda kali ini adalah untuk urusan kerjasama dengan keluarga Chen, ya? Kejadian tadi, tolong jangan dipikirkan. Tapi manajer Li bilang Anda tidak mau bertemu saya. Pasti ada kesalahan penyampaian pesan. Sekarang saya akan berikan jawaban yang memuaskan untuk Anda. Bukannya sudah kubilang kamu pergi? Kamu ini kok seperti anjing liar yang bandel. Cepat keluar. Kamu siapa? Berani-beraninya? Berkata Kazar pada Nona Chen di sini. Ketua, manajer Li yang menyuruh saya. Li Ziming. Beritahu dia, mulai besok dia tidak perlu datang lagi. Dan juga, beritahu semua orang di perusahaan. Mulai sekarang, Nona Chen adalah tamu paling terhormat di grup Guhe saya. Siapa yang keberatan? Silakan angkat kaki. Dan pergi. Nona Chen, silakan. Tidak. Anda yang duluan. Sebenarnya saya datang. Nona Chen, Anda tidak perlu berkata apa-apa. Asalkan Anda beri satu kata. Kontrak kerjasama dengan keluarga Chen akan saya serahkan dengan kedua tangan.
Hati-hati Kepala. Hati-hati di jalan. Mobilnya pelan-pelan. Hati-hati di jalan. Pemimpin. Saya sudah menyuruh bawahan mengantar Nyonya pulang. Tapi Nyonya pergi ke Distrik Changping. Itu kan daerah kumuh yang terkenal. Kamu perempuan jalang. Ternyata sudah dapat sugar daddy ya. Cepat bayar sewa. Kalau nggak bayar, minggat dari sini. Bulletin Gemuk, dengar dulu penjelasanku. Aku nggak mau dengar. Cepat kasih uangnya. Bu Gemuk, bisakah beri saya waktu beberapa hari lagi? Beberapa hari lagi. Beberapa hari lagi, pasti saya kembalikan utang itu sampai sen pun tak kurang. Nggak boleh. Kamu mau bohong siapa? Bukannya kamu anak orang kaya? Kamu nggak punya uang? Siapa yang percaya? Hari ini, kalau kamu nggak bisa kasih uang, jangan harap bisa pergi. Kasih uang. Nggak kasih uang, jangan harap bisa ambil HPMU. Tolong kembalikan HP saya. Tunggu dulu. Xion, kamu baik-baik saja? Shenyang, kenapa kamu datang? Orang ini juga datang. Pas manger. Cicilan sewanya yang kamu tunggak. Cepat bayar. Kalau nggak bayar, kalian nggak boleh pergi. Di kartu ini ada uang. Bayar berapapun yang kamu tunggak. Wah, kamu kaya banget ya. Bayar berapapun yang ditunggak? Siapa yang kamu bohongin? Aku mau uang tunai, bukan kartu. King Luan. 500.000 cukup nggak? Cukup. Cukup. Shenyang, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Sekarang kita boleh pergi? Maaf sudah merepotkan Anda 2 kali. Nanti, jangan tawar terlalu rendah ya. Kalau hari ini harganya tidak bagus, gue potong perempuan sialan itu. Siyun, batas waktu 3 hari sudah habis. Soal mitra kerja itu, gimana progresnya? Sudah selesai, kakek. Kelima mitra kerja setuju untuk terus bekerja sama dengan kita. Kapan saja bisa tanda tangan kontrak. Tidak mungkin. Masalah yang bahkan kakek tidak bisa selesaikan. Apa kamu tidur dengan mitra kerja? Kalau masih berani ngomong kotor, gue gebukin mulut lo. Kamu si sampah berani ngomong begitu ke gue. Kayaknya bisnis kamu hari ini enggak mau dibahas ya? Diam. Siyun. Kamu kasih tahu kakek. Benarkah kamu sudah cari balik mitra kerja itu? Betul, saya sudah bicara dengan mereka semua. Bagus. Saya akan konfirmasi sekarang. Halo. Direktur Hu. Saya Chen Zhenhua dari Chen Group. Saya ingin janji bertemu untuk membahas perpanjangan kontrak. Chen Zhenhua, maaf, saya tidak ada waktu. Chen Siyun, ini yang kamu bilang sudah selesai? Kekek, dia kuma main akal bantu orang luar untuk menekan harga. Kalau mitra kerja ini gagal kita ajak kerja sama. Perusahaan kita jadi tidak berharga dong. Jangan lupa, kamu dibesarkan oleh keluarga Chen. Semuanya, jangan panik dulu. Aku sekarang juga akan telepon untuk menanyakan dengan jelas. Jangan khawatir, ada aku. Nyalakan speaker. Jangan coba-coba main akal. Halo Nona-chan. Aku sudah lama menunggu untuk membahas perpanjangan kontrak ini. Aku segera ke sana. Si wanita jahat bilang apa? Aku sarankan kamu lebih baik diam. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Aku tidak tahan lagi. Waktu itu aku sudah curiga. Si bajingan Chen Xiun ini. Ada hibangan tidak wajar dengan Tuan Tang. Katakan, sudah berapa kali kamu tidur dengan Tuan Tang? Enak tidak? Si Tang, aku akan suruh Lin Zihao menghabisi kamu. Lin Zihao? Lin Zihao dari keluarga Lin Jiangbei? Kau kakak perwawasan. Cekatkan. Nona-chan, kontrak perpanjangan yang kamu minta, sudah kubawa. Mitra lama, kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Silakan,
Nona Chen. Direktur Chen. Aku benar-benar sedih melihat kebodohan kalian. Sekumpulan bajingan. Aku akan suruh Lin Zihao menghajar kalian. Singluan. Lihat. Stretch Marku Hailong. Luar biasa. Aku kan sudah bilang obat ini bisa menyembuhkan luka tanpa meninggalkan bekas. Kamu tidak percaya? Kali ini aku benar-benar percaya. Kamu masih punya? Kasih aku satu lagi ya. Aku mau memberi selamat ulang tahun kakek. Kondisinya tidak baik. Memberi obat ini pasti tidak salah. Keluarga Chen memperlakukanmu seperti itu. Kamu masih... Bagaimanapun, aku diadopsi oleh keluarga Chen. Baiklah. Cepatlah, nanti tidak kebagian pesta ulang tahun. Kenapa kamu bawa sampah masyarakat ini ke sini? Sungguh tidak tahu malu. Bu, Suanyang bukan sampah masyarakat. Xiun sekarang adalah orang penting di keluarga kita. Kamu turuti saja keinginannya. Xiun sekarang adalah direktur utama perusahaan keluarga Chen kita. Seluruh anggota keluarga Chen memperhatikan. Jangan sampai karena sampah masyarakat ini, kita dipermalukan di keluarga Chen. Bu. Maaf, Tuan. Mobil Anda tidak pantas parkir di basement. Silakan pergissez 40. Lalu, mobil seperti apa yang berhak parkir di sini? Nona Chen sudah memberi perintah. Mobil yang tidak bernilai ratusan juta harus parkir di luar. Hello. Saya Chen Xiun. Ini rumah kakek saya. Camus tidak mendengar la perkataan saya, ya? Nona sudah bilang, siapapun juga, tidak boleh di sini. Silakan pergi segera. Aku pikir kok ada bau miskin. Ternyata keluarga paman ketiga datang. Wah, tepat sekali kamu datang. Kamu bilang ke satpam, suruh iparmu parkirin mobilnya yang benar, biar kita bisa naik. Keluargaku cuma punya satu anak. Mana ada adik atau ipar? Oh, aku ingat. Itu pasti pria liar yang dicari Xiun di luar. Maaf, aku sibuk banget sampai pusing. S'enchaîne, t'as eu Camus Sibuk. Shen, jangan marah kalau aku banyak bicara. Cuma bawa mobil jelek kayak gini. Hentas ke jari menanti keluarga Chen kita? Kurasa Xiun punya selera yang payah. Ching, kenapa belum naik? Ini adalah putra kedua keluarga Lin dari Jiangbei. Juga tunanganku, Lin Zihao. Maaf ya semuanya. Peraturannya ditetapkan kakek. Aku juga nggak bisa bantu kalian. Aku duluan ya. Oh ya, kalau kalian nggak bisa masuk, aku bisa sampaikan ke kakek untuk kalian. Bilang kalian sudah datang. Pilihkan mobil termurah di garasi untukku. Antarkan ke Villa Chen Senhua. Ingat, harus rendah hati. Jangan pura-pura. Cepat pergi. Cepat pergi. Kamu naik dulu sama ayah. Aku menyusul nanti. Kamu nyetir gimana sih? Kamu buta ya? Dasar, bajuku jadi kotor nih. Jangan ribut. Aku kan gak bawa baju ganti. Gimana mau ikut acara ultah? Gak apa-apa. Kebetulan aku bawa satu. Mending. Sekarang juga ganti. Bukannya aku udah bilang harus rendah hati? Kok kamu bawa yang norak banget gini? Kak, ini mobil paling biasa di garasi kita. Tetap aja terlalu mencolok. Begini, besok kamu belikan Xiun mobil BMW. Siap. King, kok kamu pakai baju tidur? Ini kan sutra es murni. Buatan Tianggon murni. Di seluruh dunia cuma ada kurang dari 10 potong. Ayo semua lihat nih. Ini hadiah dari Xiun untuk kakek. Apa ini? Ditemukan di pinggir jalannya? Beberapa hari ini sibuk urusan perusahaan. Uang di rumah sudah habis semua. Masih punya utang lagi.
Jadi kamu bikin pil tanah untuk menipu kakek ya? Bukan, ini pil yang kumohonkan untuk kakek. Bisa menyembuhkan segala penyakit, ini obat ajaib. Kalau kamu bilang obat ini ajaib, coba kamu makan satu sekarang. Tunjukkan efeknya pada semua orang. Obat ini sangat berharga. Hanya satu ini kalau aku makan, kakek. Kenapa? Bahkan kamu sendiri tidak berani makan. Kamu malah memberikannya pada kakek? Kamu tega sekali ya? Jingguo. Jingguo, kakakmu kan lumpuh. Beri saja padanya. Terima kasih kakek, aku akan segera antar untuk kakakku. Kakek ini Zihao. Kamu Lin Zihao dari Jiangbei. Ya, aku Zihao dari keluarga Lin di Jiangbei. Aku juga bawa hadiah untuk kakek. Kedatanganmu saja, sudah hadiah terbaik. Silakan duduk. Kakek, cepat lihat kakakku. Kamu udah Cheng, kan? Kamu sudah bisa turun dari tempat tidur dan jalan? Sudah sembuh. Tubuh yang lumpuh selama 10 tahun ini sudah sembuh total. Berkat obat Siyun. Penyakitmu benar-benar sembuh karena minum obat itu? Jangan-jangan kamu menemukan resep rahasia dan sembuh diam-diam? Benar, sembuh karena minum obat tadi. Awalnya sudah tidak berharap lagi, tapi setelah minum obat Siyun, aku ternyata sembuh. Kak Dacheng, selamat ya sudah sembuh. Aku dengar kabarnya. Obat ini sebenarnya untuk kakekmu, tapi malah aku yang minum. Ini sungguh. Tidak apa-apa. Sama-sama untuk menyembuhkan orang. Bapak percaya pada obat Siyun. Itu sudah merupakan pengakuan terbesar untuk Siyun. Siyun. Coba minta 1 butir lagi untuk kakek. Maaf, obat ini cuma ada 1 butir ini. Suanyang, anggap saja kakek mohon padamu. Berapapun harganya, kakek mau bayar. Tolong carikan kakek 1 butir lagi, 1 butir saja. Tadi kusodorkan, kamu tidak mau. Sekarang baru tahu menyesal. Sudah terlambat. Cuma butiran obat kan? Kakek tenang saja. Aku dan Zihao pasti akan bantu kakek cari obat ajaib ini. Tenang, Cat. Dengan kekuatan keluarga Lin Jiangbei kami. Obat apa yang tidak bisa ditemukan? Bagus, kalau begitu, coba saja cari 1 butir. Bagus. Saka. Xian Yang, ngapain kamu bawa aku ke sini? Ya beli mobil lah. Sekarang kamu kan sudah jadi manajer proyek, tapi harus punya mobil sendiri. Ayo, mari kita lihat di sana. Kamu sanggap beli? Jangan asal pegang. Ani bukan menantu sampai keluarga Chen ITU? Kamu kok bisa sampai sini? Tak kusangka aku terkenal sekali. Aku mau beli mobil. Mobil ini 600.000, kamu sanggup beli? Beli 3 unit untukku. Bisa seenaknya ngomong. Sudahlah, terlalu mahal. Gak jadi beli? Miskin. Bener-bener gak punya mata. Berani pamer di Tokoku. Cepat pergi. Panggil bosmu ke sini. Bos kami. Bisa seenaknya kamu mau ketemu? Cepat pergi. Tolong. Bunuh orang. Bunuh orang. Siapa? Siapa yang berani? Tuan, kenapa Anda datang ke sini? Kamu bosnya ya? Tidak berani. Mobil mana yang Tuan suka? Silakan langsung dibawa pergi. Aku datang untuk beli mobil. Bukan untuk minta mobil. Iya. Mobil ini aku ambil. Toko ini juga kuambil. Di kartu ini ada 200 juta. Tokomu kubeli. Semuanya sesuai keinginan Tuan. Aku akan uruskan prosedurnya untuk Tuan. Xian Yang, mobil ini benar-benar milikku? Iya, milikmu. Mobil ini memang milikmu. Toko ini juga milikmu. Mobil-mobil di dalamnya bisa kamu pakai sesukamu. Tapi dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Dan juga 100 juta yang waktu itu. Sebenarnya ada apa sih? Lihat, kuakasira dan angin sipoi-sipoi hari ini. Lagi pula sepi banget. Bagaimana kalau kita? Xian Yang. Jangan-jangan kamu mau di sini? Tolong. Shiu. Itu suara Shiu. Awas, cepat turun dari mobil. Lepaskan aku.
lepaskan adikku. Siapa yang menarikku? Berani-beraninya kau dorong istriku. Jangan mendekat. Mendekat lagi, aku bunuh dia. Kakak ipar, tolong kakakku. Berani kau, lepaskan dia sekarang, atau aku yang akan membunuhnya. Bisa, tapi lepaskan bosku dulu. Kau tidak punya hak untuk menawar. Aduh. Pipisya, kau menghancurkan hidupku. Lepaskan dia. Aku lepaskan. Aku lepaskan. Kakak. Hashem. Kakak ipar. Gak apa-apa, kakak ipar ada di sini. Tenang saja. Berani-beraninya kau lukai aku. Kau tahu siapa bosku? Tidak apa-apa, kakak ipar ada di sini. Tenang saja. Shiu, kamu baik-baik saja? Terima kasih, kakak ipar. Kamu tahu siapa kakak saya? Dia adalah Bodaera Zhongsheng. Wu Liang. Di dunia hitam, dia dipanggil kakak Liang. Wu Liang. Kebetulan, saya kasih kamu 1 menit. Telepon dan panggil dia ke sini, biar saya lihat. Tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Ya, akan saya tunjukkan padamu. Halo, kakak Liang. Saudara saya diganggu. Xian Yang, kita pergi saja. Tidak apa-apa, ada kakak ipar di sini, tidak takut siapapun. Kakak, ini dia orangnya. Bunuh orang. Hanya menambah masalah saya. Maaf, Zongshu. Saya adalah bawahannya Kakak Long. Dia menyuruh saya menyampaikan salam untukmu. Saya antar kalian pulang dulu, lalu jemput anak perempuan. Beri tahu Along. Kedepannya, jika di Jiangcheng muncul lagi hal mengganggu siswa, saya akan tanggungkan pada kalian. Ya. Kamu bilang apa? Ya kenapa? Kamu berani-beraninya membantah. Cepat minta maaf. Aku nggak mau. Lari lagi. Lepasin. Jangan tarik aku. Masih nggak nurut? Batu. Ya, jangan takut. Ayah datang. Ayah. Kamu siapa? Jangan ikut campur. Aku ayahnya Yaya. Berdasarkan apa kamu memukul anakku? Dia nggak nurut malah mukul orang. Aku gurunya. Mendidiknya itu sudah seharusnya. Aku nggak nurut. Xiao Feng yang bilang aku nggak punya ayah. Ayah, Yaya salah. Ayah, Yaya nggak boleh berkelahi. Yaya, jangan nangis. Ayah ada di sini. Kamu coba bicara 1 kata lagi. Aku bikin kamu mati di sini juga. Anda orang tua si anak ya? Aku adalah ayah Yaya. Siapa kamu? Saya adalah kepala taman kanak-kanak Wang Seng. Anak perempuanmu memukul Xiao Feng. Ayah Xiao Feng, tapi dia adalah orang penting di Jiangcheng. Sekarang kamu telah menimbulkan masalah besar. Sebenarnya apa yang terjadi? Ayah ada di sini. Kamu tidak perlu takut. Tapi ayah hanya mendengarkan kebenaran. Mereka memaki saya dan bilang ayah itu sampah. Baik, sangat baik. Kalau begitu kita tunggu, sampai semua orang berkumpul. Pelan-pelan kita hitung. Hanya kamu, 10 orang pun tidak sebanding dengan 1 pengawalnya. Kamu tunggu saja sampai berlutut memohon ampun. Siapa yang berani mengganggu anakku? Kupikir siapa? Ternyata kamu. Saya menghadap pemimpin. Saya yang telah menyinggung. Pulang dan didik anakmu dengan baik. Kendalikan mulutmu. Pemimpin besar hati. Semuanya pergi dari sini. Sekarang juga. Berhenti. Minta maaf pada anak perempuanku. Yaya, maaf, saya salah. Masalah 12 grup perusahaan. Kamu dan Tang Hong harus segera menyelesaikannya. Suasana di Jiangcheng ini. Sudah waktunya untuk ditertibkan dengan baik. Gedung grup 12 keluarga. Kapan selesainya? Diperkirakan setengah bulan. Tidak terlalu lambat. Grup 12 keluarga harus pindah dalam 1 minggu. Ya, saya akan segera urus. Tang Hong, masalah menandatangani kontrak dengan keluarga Chen. Kamu cepat urus. Ingat, aku mau siun, menandatangani atas nama keluarga Chen. Ya. Kamu lebih kenal Jiang Bei. Grup 12 keluarga, maka masuk ke dunia bisnis atas namamu. Ingat, jangan sebut namaku. Mengerti.
Kamu berani? Hanya Tuan Muda Lin yang bisa selamatkan keluarga Leng. Kalau kamu tidak menikah, maka keluar dari keluarga. Saya tidak setuju. Kakak tidak boleh menikah. Kamu sampah. Kalau dia tidak menikah, maka kamu keluar. Ibio, asal Suanyang bisa tinggal di rumah ini, saya akan menikah. Kakak tidak boleh menikah, Kakak. Hari ini kakakku menikah besar. Kasih kamu pil, juga biar kamu rasakan ini, rasa nikmat sampai mati. Kakak, dendam 5 tahun lalu. Aku akan balas dendam berlipat ganda. Ini bukan Shun? Kenapa kamu bawa kotak rusak buat mengemis? Kakek hari ini mau tanda tangan kontrak dengan 12 grup. Posisi manajerku dicopot. Memang harus dicopot. Soalnya, 12 grup ini kan bukan sembarang orang bisa tanda tangan. Mereka datang karena menghormati Zihao dari keluarga kami. Asalkan untuk kebaikan keluarga Chen, aku rela menyerahkan posisi manajerku pada kakak. Aku perlu kamu serahkan? Hari ini keluar juga nggak bawa uang banyak. Kebetulan nemu kain. Jangan bilang sedikit. Kotak ini, lebih baik kamu simpan sendiri buat mengemis. Leng Xianyang maksudmu APA? Aku kasih tahu, hari ini adalah hari besar keluarga Chen kami. Kalau kamu berani merusak urusanku lagi, aku akan membuatmu menyesal. Aku mau lihat apa urusan bagusnya. Cuma kalian berdua pantas? Aku kasih tahu, mulai sekarang, aku Chen Jingjing adalah penanggung jawab 12 grup. Kalian berdua dilarang melangkah masuk ke grup setengah langkah pun. Baiklah, aku lihat, tanpa Shun. Bagaimana kamu mau tanda tangan? Kalian buta ya? Saya ini Nona Chen. Li Zihao dari keluarga Li di Chiangpei adalah tunangan saya. Nona Chen apaan sih? Omong kosong. Kamu sakit jiwa ya? Kami menunggu Nona Chen Shun. Kalau Nona Chen tidak datang, kontrak ini tidak bisa ditandatangani. Maksudnya, keluarga Chen sudah menandatangani dengan 12 perusahaan. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Li. Ketua direksi Chen tidak mengerti bahasa manusia ya? Orang-orang kelas Tri ini, pantas menandatangani kontrak dengan kami? Tapi, Ketua Qian, Chen Xiyun sudah dipecat, loh. Kalau begitu, kalian juga jangan harap bisa masuk ke 12 grup perusahaan. Ketua Qian, tolong tenang. Saya akan segera memanggil Chen Xiyun ke sini. Cepat telepon Xiyun. Xiyun. Saya Leng Xianyang. Suanyang, itu. Sekarang ada proyek yang sangat penting yang mendesak butuh tanda tangan Xiyun. Bisakah kamu? Tidak bisa. Suanyang, itu kakek? Ada masalah apa dengan perusahaan? Kamu bukan orang perusahaan. Buat apa peduli ada masalah apa? Suanyang, itu. Memecat Xiyun adalah kesalahan saya. Saya kurang pertimbangan. Kakek. Ingin Shun kembali. Tergantung kesungguhan kalian. Baik. Aku tahu. Kejutan datang sendiri. Kakek. Maaf, Xiyun. Kakek salah. Kembalilah untuk memimpin penandatanganan kontrak. Maaf, Chen Shiyun. Kami salah. Kalian. Suanyang, ini bagaimana? Xiyun. Kami sudah minta maaf. Cepat ikut aku. Kakek. Tapi aku sudah dipecat. Kamu masih berpura-pura. Jangan sok tidak mau dihargai. Kami sudah minta maaf. Cepat pergi. Ini niat baikmu? Bajingan kecil, aku sudah lama menahanmu. Hari ini aku akan menghajarmu. Kakek, mau apa? Ini bukan salah Xianyang. Selamat, Nona Chen, menjadi presiden pertama grup 12 bersatu. Presiden pertama. Xianyang. Kenapa aku merasa kamu begitu asing? Nggak kenal suami sendiri? Aku selalu merasa, kamu menyembunyikan banyak hal dariku. Sayang, percayalah padaku. Aku benar-benar cuma tabib kampungan.
Masih bohong. Jujur. Menyuruhku jadi presiden grup 12 perusahaan. Apa itu ulahmu? Kalau memang aku yang melakukannya, apa untungnya buatku? Kamu pikir aku nggak tahu apa-apa? Untungnya adalah aku. Kaklang. Kaklang. Kaklung telong darurat. Ada APA Shenshen? Itu gara-gara dua orang tua di klinik itu, yang mau menjahiliku, mendaftarkanku di kompetisi tabib hebat, menyuruhku menciptakan obat ajaib yang bisa menghidupkan orang mati. Jadi kamu datang ke sini buat ngetok pintuku? Ya siapa lagi kalau bukan karena kamu, yang menyuruhku jadi kepala klinik itu, mereka baru berani menjahiliku. Oh, cuma itu doang? Xianyang, kan kita punya obat ajaib, Telongan Xianshan Aya. Guru di atas, Termala Penggormadan Murid ini. Xianshan, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Shifu tidak mau menerimaku. Aku tidak berani bangun. Xianyang, kamu terima saja dia. Bangunlah. Terima kasih, Shifu. Kakak ipar, kalian berdua tadi sedang? Bagaimana kalau kalian lanjutkan saja? Aku tidak akan ganggu. Siapa kakak iparmu? Belum pernah lihat orang yang tidak peka seperti kamu. Aku sudah menunggumu seharian. Mana tahu kalian? Sibuk sekali. Sudah, cepatlah pergi. Muridmu ini lebih buru-buru daripada kamu. Halo, Lin Xiao. Siapkan bahan-bahan obat untukku. Keuntungan? Aku ini jenius pembuatan obat. Setelah berhasil, aku akan berikan resep obat ajaib ini padamu. Baik, aku akan antar kamu ke kompetisi tabib hebat secara pribadi. Orang tak berguna, ya tetap tak berguna. Jadi dekan pun mau apa? Membuat obat saja tidak bisa. Guru. Jangan buru-buru, lakukan seperti yang kukatakan, pelan-pelan saja. Baik, Guru. Kalau kamu berhasil membuatnya, resep obat ini akan jadi milikmu. Beneran? Jadi milikku? Aku boleh kasih nama? Tentu saja, cuma resep obat. Segitunya? Tentu saja segitu. Ini obat sakti yang bisa hidupkan orang mati. Ini keajaiban di dunia medis. Kalau gitu, terus berusaha ya. Pemimpin, Lin Xuanxuan kan anggota keluarga Lin dari Jiangbei. Dia beda dengan anggota keluarga Lin lainnya. Dia cuma terobsesi sama ilmu kedokteran. Tapi keluarga Lin menyakitimu. Sudah bertahun-tahun meninggalkan rumah. Kamu? Ini juga ujian buat Lin Xuanxuan. Bisa kumanfaatkan, akan kutinggal. Kalau tidak, akan kubunuh. Baik. Sekarang, saya umumkan, Zhang Tao dan Lin Xuanxuan masuk ke babak final. Proyek finalnya adalah uji obat. Ternyata yang memimpin adalah Santo Tabib dari Kunlun Zong, Feng Wuyang. Obat siapa yang lebih bagus, yang bisa menyembuhkan penyakit? Dialah juaranya. Hidup atau mati, tidak apa-apa. Leng Xuanyang. Kali ini akan kuperlihatkan kehebatanku padamu. Chen Gan Taegong, tampil seperti biasa saja. Aku tidak akan mengecewakan Shifu. Kamu mau uji obatnya bagaimana? Obatku bisa menyembuhkan segala penyakit. Bisa diuji pada pasien manapun di tempat ini. Kamu? Aku. Modia. Yang menguji obat. Ini, dia tidak. Baik, aku setuju. Zhang Tao. Aku tahu obat ini beracun. Tapi hari ini, kuberi kamu kesempatan untuk balas dendam. Leng Xuanyang. Tidak sampai 5 langkah. Kau pasti mati. 3. 4. Shifu. Ayah, aku sudah balas dendam untukmu. Masih bengong apa? Cepat berikan pada gurumu. Antarkan obat penawarnya, cepat. Guru, obat penawarnya.
APA? Yang dia berikan adalah racun. Benar-benar kejam. Bagus. Kamu lulus ujian. Tidak mungkin. Racun yang aku, Sang Tao, buat, belum ada yang bisa menawarnya. Kalau begitu, coba sendiri. Leng Xuanyang. Apa yang kamu berikan padaku? Kakiku sembuh. Sekarang percaya kan? Leng Xuanyang. Kita sudah menandatangani perjanjian hidup mati. Camus Tidak volait mon balade en dame padaku. Siapa bilang aku mau membalas dendam padamu? Keluarga Zhang dibantai. Adalah untuk membalas dendam untuk istriku, Chen Xiun. Sedangkan nyawamu adalah untuk melampiaskan amarah putriku. Triple A. Triple A. Xian. Kakak, kenapa kamu datang? Ayo, pulang sama aku. Aku nggak mau pulang. Aku sudah nggak ada hubungannya sama keluarga Lin lagi. Sekarang udah beda. Kamu udah berhasil bikin obat ajaib. Harusnya kamu layanin keluarga Lin. Dasar kurang ajar. Itu yang diajarin sama Shifu aku. Jangan lupa, kamu kan marga Lin. Nyawa kamu aja dikasih sama keluarga Lin. Mulai sekarang, aku bukan Shifu kamu lagi. Antara kita, nggak ada hubungan apa-apa lagi. Shifu. Kayaknya aku harus ke Jiangbei. Lin Zifeng, kamu mau apa? Yanggan. Lin Zifeng, kalau berani, bunuh aja aku. Nanti adek aku pulang. Pasti dia bakal balas dendam sama kamu. Dasar perempuan brengsek. Masih berani membantah lagi? Adek kamu udah dibunuh sama si Hao. Mau cari orang? Coba aja minta sama Raja Neraka. Kak, kesempatan kita buat kaya udah datang. Singkat aja. Xian SI, gadis bodoh, ITU. Udah berhasil bikin obat ajaib. Aku udah panggil Li Bojiang buat bahas kerja sama. Kali ini, keluarga Lin kita bakal kaya raya. Tapi aneh juga ya. Aku ketemu seseorang hari ini. Kayaknya. Shifu aku ternyata adeknya kakak Yanran. Kamu memang punya cara. Setelah Leng Yanran mati, Leng Xuanyang tidak punya bukti. Dia tidak bisa berbuat apa-apa pada kita. Leng Xuanyang si bocah itu sepertinya lumayan jago. Tapi ini Jiangbei, Aniwalaya keluarga Lin. Wahaha. Shifu, cepat ke sini. Kakakmu kena masalah. Lepaskan aku. Kau lepaskan aku. You tampar, kau pengkhianat. Kakak Yanran belum mati. Obatnya ada di kakak kedua. Obat itu bisa menyelamatkan kakak Yanran. Belum mati? Aduh. Gue malah berharap orang itu mati. Bicara baik-baik saja, jangan pukul wanita. Ini urusan keluarga kalian, saya tidak ikut campur. Kak, kalau begitu kerja sama kita. Tidak masalah. Kau punya resep, aku punya tempat. Uangnya kita bagi bersama. AYK. Betul. Orang, bawa Yuzuan pergi. Wanita yang di lantai ini, cari tempat kubur. Kalian lepaskan aku. Lepaskan aku. Kakak kedua. Kalian akan dapat balasan. King Luan, segera lacak lokasi ponsel ini. Siapkan pesawat. Kakakku kena masalah. Ya. Kak Yanran. Syukurlah, nadinya masih terasa. Kak Yanran. Shifu, akhirnya Anda datang. Apa yang terjadi? Siapa yang mengubur kakak hidup-hidup? Siapa yang berani melakukan ini? Katakan. King Luan, bawa kakak pulang dulu. Baik. Maaf ya, Xian. Shifu, tadi aku terlalu panik. Membuatmu ketakutan. Shifu, Anda akhirnya mengakuiku.
Kupikir Anda sudah tidak menginginkanku lagi. Masa si Shifu tidak menginginkanmu? Untung tadi kamu menarik kakak keluar dari tanah. Kalau tidak. Tapi, kedua kakak laki-lakimu itu, aku pasti tidak akan membiarkan mereka begitu saja. King Luan, siapkan sebuah peti mati. Tunggu perintahku. Baik. Ini di mana ya? Apa aku mati? Kakak, ini hotel. Aku Yang. Aku sudah pulang. Yang? Benar-benar Yang? Aku ini? Apa aku tidak sedang bermimpi? Kakak tidak sedang bermimpi. Aku sudah pulang. Kali ini, kalau bukan karena Lin Xuan menyelamatkanmu, aku khawatir tidak bisa melihatmu lagi. Lin Xuan? Lupakan dulu itu, kakak, ada kabar baik. Kali ini, bukan cuma aku yang pulang. Istri adikku dan keponakan perempuan juga ikut pulang. Benarkah? Kamu sudah menikah? Benar, aku sudah memberitahu mereka untuk datang ke hotel menemuimu. Pernikahan akan diadakan setelah kakak sembuh. Ini pertama kalinya aku bertemu adik ipar dan anaknya. Aku bahkan belum menyiapkan hadiah. Wanita dan anak Leng Xianyang bukanlah orang yang materialistis. Kamu masih suka membual seperti waktu kecil. Lapar, Zhangju. Peti mati sudah disiapkan. Peti mati? Zhongzu? Ini maksudnya apa? Kakak istirahat saja dengan tenang. Urusan lainnya serahkan padaku. Sheng Luan, bagaimana dengan urusan klinik yang kusuruh kamu cari tahu? Sudah ketemu. Bagus. Aku akan memberi Lin Xian hadiah besar. Hack, benar-benar mau belikan aku toko ini? Tentu saja. Kuma, lokasinya bagus banget. Kok ada yang mau jual ya? Nggak jual. Tapi di depan pintu tertulis, kalau ada yang bisa sembuhkan penyakitku, klinik ini ku berikan gratis. Ditambah ilmu seumur hidupku, teknik patah tulang, kuajarkan juga. kamu saja yang katanya ahli, penyakit sendiri nggak bisa sembuhkan. Kamu ngapain? Aku mau obati kamu. Bocah ingusan, kamu mau obati aku? Sekarang, usia kamu tinggal 3 hari lagi. Berani-beraninya kamu mengutukku, akan kuhajar kamu pakai teknik patah tulang. Memang betul kata orang, dokter sulit obati diri sendiri. Ali teknik patah tulang terkenal siantero negeri. Tapi nggak terima kenyataan, 3 hari lagi. Siap-siap urus upacara kematian. Guruku adalah ahli pengobatan yang sangat hebat. Ahli pengobatan apa? Hanya Santo pengobatan Feng Wuyang, yang pantas disebut ahli pengobatan sejati. Kau ini masih hijau, berani menyebut diri ahli pengobatan? Bapak ini keracunan, dan juga terkena sepsis. Kalau Bapak terus bicara omong kosong, tidak bisa diselamatkan lagi. Kau benar-benar ahli pengobatan, saya buta, tidak mengenal orang hebat. Tolong selamatkan saya, ahli pengobatan. Makalah pil ini. Ini saja sudah cukup. Coba lihat tangan Bapak. Luar biasa, izinkan saya memberi hormat. Bapak, apa yang Bapak lakukan? Bapak telah menyelamatkan nyawa saya. Mulai sekarang, klinik ini adalah milik Bapak. Untuk klinik ini, silakan Bapak dan Xuan mengelola bersama. Teknik tulang patah, Bapak wariskan saja padanya. Dia adalah anggota keluarga Lin. Saya hanya akan mengatakannya sekali. Menurutku, tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin. Semuanya ikuti arahan ahli pengobatan. Shifu. Cepat datang ke hotel. Aku dan Xiun hampir tewas. Lepaskan aku. Jangan bergerak sembarangan. Diam saja. Si tua berani menelepon minta bantuan. Kalian mau apa sebenarnya? Siapa suruh anakmu cantik banget? Kun gak tertarik. Suruh dia main sama kami semalaman. Wah, masih ada api juga ya. Jangan sentuh ayahku. Jangan sentuh ayahku. Kumohon jangan. Mari kita bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Aku lawan kalian. Kamu siapa? Aku orangnya Kun Ge. Awas kebunuh kau. Siapa yang berani ganggu orangku, benar-benar tidak menghargai Kun Ge. Anjing gila dari mana ini, berani menggonggong.
Aku, Kun Xiao, sudah lama berkuasa di Jiangbei. Belum pernah dipermalukan seperti ini. Suanyang, gimana nih? Gimana? Jangan dekat. Orang-orang yang ngebully kamu ini, malam ini semuanya bakal tewas. Dia sok banget. Saudara-saudara, habisi dia. Kebak dia. Cuma kalian, aku yang harus turun tangan. Ini kuma kasi mukapuk kamu. Minta maaf pada istriku. Kamu cari mati? Kamu tahu siapa kakakku? Bosnya Kang Kun adalah Li Bojiang, tokoh terkenal di Jiangbei. Siapa yang buta? Berani ganggu saudaraku, Li Bojiang? Kakak, bajingan ini mau bunuh aku. Minta maaf. Kamu nggak mau hidup lagi? Lepaskan saudaraku c'est pas. Minta maaf. Adik, cepat minta maaf. Aku salah. Aku minta maaf. Maaf. Hari ini adalah hari berkumpulnya keluarga kami. Aku kasih kalian hidup buat sementara. Pergi semua dari sini. Kalau tidak, aku nggak segan membunuhmu. Kamu tunggu saja. Aku nggak akan biarkan kamu keluar dari Jiangbei hidup-hidup. Kamu nggak mati? Tidak. Camus en tuya? Adik ipar cantik sekali. Kakak, janganlah kakak mengolok-olokku. Kakak jauh lebih cantik dariku. Sudah, kalian berdua sama-sama cantik. Barusan siapa yang berani-beraninya di sini? Kamu siapa? Aku. Heidi, Raja Tinju Jiangbei. Yang melukai Tuan Li itu kamu, kan? Iya, aku. Ketemu kakekmu? Nggak sampai ngompol? Bagus. Tapi nyawamu, kakek pasti ambil. Berani tidak hormat pada ketua sekte. Wanita Kessel. Suka APA? Suka sama aku? Telat. Halo. Zifeng, ada masalah besar. Aku ketemu istrimu. Ada APA? Ayo pergi. Sialan. Jangan-jangan bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian apaan? Pasti ulah orang. Mungkinkah yang kulihat waktu itu benar-benar Leng Suanyang? Dia sudah kembali ke Jiangbei secepat ini? Salahku, 5 tahun lalu nggak bunuh dia. Nyesel buat apa? Cepat cari cara. Tenang. Kali ini dia nggak bakal lolos. Sudah kuselidiki semuanya. Yang melukai Li Kun adalah anak di luar nikah keluarga Leng yang hilang 5 tahun lalu. Anak di luar nikah yang hilang itu. Tadi bos besar bilang apa? Bos besar melarangku menyentuhnya. Lantas, dendam Li Kun tidak akan dibalaskan? Heitie sudah berbalik. Aku tidak bisa memikirkan siapa lagi yang bisa mendekatinya. Aku ingat seseorang. Xianyang, tolong selamatkan dia. Dia alumni sekolahku. Namaku Chen Xiun. Kita alumni sekolah yang sama. Ini suamiku, Leng Suanyang. Oh, jadi kakak kelas ya? Terima kasih. Kamu tinggal di mana? Aku antar kamu pulangnya. Ada masalah di rumah. Aku sudah tidak punya rumah lagi. Xianyang, aku bawa dia ke hotel dulu untuk ganti baju. Ini bukan Leng Suanyang. Kamu juga datang untuk reuni, kan? Reuni? Iya, reuni kampus. Aku sampai lupa. Kamu saja tidak lulus kuliah. Ayo, teman-teman lama kumpul sebentar. Ayo, pergi. Lihat siapa yang kubawa. Wah, ini bukan Leng Xianyang. Katanya 5 tahun lalu. Kamu sudah diusir dari rumah. Bagaimana masih berani kembali? Jangan pukul wajah orang. Jangan ungkit aib orang. Orang-orang rendahan juga pantas disebut teman sekelas. Cepatlah, menunggumu main kartu.
Jangan pergi dong, main lagi sebentar. Maaf, aku tidak bawa uang tunai, juga tidak tertarik main kartu. Kamu tidak punya uang kan? Di lantai bawah ada ban. Aku bisa bantu kamu ambil. Jangan cuma ratusan rupiah. Buat aku sia-sia datang. Aku tidak mau dipermalukan. Ah, Mohanberry tempat duduk. Aku terbiasa duduk di tempat utama. Boka. Belum bangun tidur. Ya? Di sini. Siapa yang paling kaya? Siapa yang duduk di tempat utama? Sesederhana itu. Camus pura-pura kaya lagi. Aku buat kamu terbang. Kartu tidak ada uang. Kan? Pura-pura kaya sampai ke ujung. Tidak. Bukan apa? Adalah terlalu. Terlalu apa? Katakan. Tuan Len, ini 50 juta. Jika kamu butuh, aku bisa kirim lagi untukmu. Sekarang, kamu harus beri tempat kan? Cuma punya uang kotor. Katanya kamu overdosis obat. Meskipun kaya lagi. Juga tidak bisa untuk keluarga Leng. Meneruskan keturunan kan? Suamiku, ternyata kamu di sini. Ada janji dengan wanita cantik. Maaf, aku tidak temani kalian. Qin Shao, lebih baik main kartu dengan baik. Bocah ini beruntung dengan wanita. Son bon apa? Tunggu dibunu oleh keluargakin. Kakak Xiun terlalu lelah sampai tertidur. Aku temani Kak Leng minum segelas. Terima kasih. Qin Hao yang kamu lawan hari ini, yaitu Molong, salah satu dari 10 dewa perang. Takut ya? Entah dia dan Xingtian, mana yang lebih hebat? Tentu saja Xingtian. Kenapa? Kamu kenal Xingtian? Aku tahu setiap bulannya. Kamu pasti punya beberapa hari sakit perut yang tak tertahankan. Dokter bilang kamu tidak bisa punya anak. Bagaimana kamu tahu? Setelah minum, istirahatlah lebih awal. Ada rekan dalam anger ini. Aku tahu. Kamu siapa sebenarnya? Begini saja. Xingtian itu anak buahku. Kamu pemimpin sekte Kunlun? Aku tahu Li Bojiang yang menyuruhmu datang. Hanya saja, aku memberimu kesempatan. Hanya memberimu kesempatan untuk mengaku sendiri. Maafkan hamba pemimpin. Li Bojiang punya backing seorang bos besar. Sangat misterius. Lebih sulit dihadapi daripada Molong. Kamu harus sangat berhati-hati. Bos besar itu apa latar belakangnya? Bos besar itu seperti naga. Hanya terlihat kepalanya, tak terlihat ekornya. Bahkan tidak diketahui pria atau wanita. Tapi, dia belum ingin berurusan denganmu. Kalau begitu, ini jadi menarik. Pemimpin, bisnis di daerah Jiangbei ini sudah dipersiapkan. Hanya saja, lokasi untuk membangun gedung belum dipilih. Aku punya seorang dukun yang paham Feng Shui. Bisa kurekomendasikan kepada pemimpin. Oh, dukun. Yang mulia, tamu ini ingin memilih lokasi untuk membangun gedung. Kami berharap Yang Mulia bersedia membantu. Kalau memang meminta bantuan, kenapa tidak bersujud? Orang yang bisa membuatku berlutut, tidak banyak. Anak Kuranger. Terima ini. Kojongan terlalu sombong. Lebih baik kau berdoa untuk nasibmu sendiri. Jika dalam 1/4 jam tidak ada yang menolong dengan mengorbankan diri, kau pasti mati. Xion. Xion. Xianyang. Huanyang, jangan takut. Aku di sini. Diam kau. Xiu, Xiu. Kakak. King Luan, Lin Dunji Shiyun. Ya. Lin Zihao, Baronina Cao. Leng Xinyang, 5 tahun lalu kau beruntung masih hidup. Hari ini tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tahun depan hari ini adalah hari kematianmu. Hari Kimation siapa? Belum tentu. Basa basi, hari ini aku akan menghancurkan kalian berkeping-keping. Xianyang, Xiu. King Luan, bawa Shiyun pergi dari sini. Tidak, aku tidak mau pergi. Kepala sekte, Anda. Hanya seekor semut kecil. Tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku.
Konon katanya, kau dan kakakmu yang memasukkan kakakku ke dalam karung. Siapa yang berani kirim karangan bunga ke keluarga Lin? Xian. Camus, buka lihat apa isinya. Siapa? Anitoine Kedua. Adik. Cepat cari dokter. Wah, ini kan istriku? Kenapa? Diluar. Sudah cari pacar baru? Lin Zifeng, jaga mulutmu. Ini untuk berterima kasih padamu selama bertahun-tahun, atas perhatianmu padaku. Ini untuk berterima kasih atas kebaikanmu, menguburku hidup-hidup. Kamu gila. Langsung saja memukul orang. Menurutku yang gila adalah kamu. Kamu masih berani datang? Apa yang kamu lakukan pada adikku? Hanya membantunya jadi Kasim. Kalau tidak, aku juga akan membantumu. Camus Berani sans tu as cu? Kakakmu akan jadi janda hidup. Masih perlu kamu ingatkan? Aku datang untuk hal ini. Tandai surat cerai ini, kakakku hari ini, akan menceraikan suaminya. Perempuan brengsek. Bahkan jika ini perceraian, aku yang menceraikanmu. Berani membantah, kamu percaya atau tidak, aku pukul kamu sampai kamu tanda tangan. Jangan pukul. Jangan pukul. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Ini belum selesai. Besok, adakan konferensi pers. Umumkan surat cerai. Tidak, ini sama sekali tidak boleh. Jika konferensi pers diadakan, reputasiku akan hancur total. Kamu kekerasan dalam rumah tangga dan jual obat palsu. Reputasimu sudah lama terkenal buruk. Leng Xuanyang. Jangan menindas orang terlalu jauh. Baiklah, aku yang akan adakan untukmu. Nanti yang diumumkan, bukan cuma soal surat cerai lagi. Siapa itu? Siapa yang bilang mau adakan konferensi pers? Aku setuju belum. Lagi satu yang Karimati. Lagi-lagi kamu. Masalah sebelumnya belum selesai, kamu datang lagi. Aku sarankan kamu jangan ikut campur dalam hal ini. Kalau tidak, kamu punya 10 kepala, juga tidak cukup untuk kamu kehilangan. Kamu biarkan mereka pergi begitu saja. Jangan khawatir, dengan pamanku Mo Long di sini. Tidak ada media yang berani melaporkan. Leng Xuanyang. Aku belum selesai denganmu. Sudah setengah jam berlalu. Kenapa tidak ada satu orang pun yang datang? Bukannya mau mengadakan konferensi pers? Wartawannya mana? Orang-orangnya mana? Bukannya mau menjatuhkanku? Quelle obégitu, la cucan là. Aku lihat siapa yang berani melaporkan. Paman Mo, dia itu. Habis saja. Pemimpin sekte Molong ada di sini. Jangan bertindak sembarangan. HMPH. Kalau bukan karena pemimpin sekte tua, saat menyerahkan posisi, kakak senior tidak ada. Mana mungkin dia yang jadi pemimpin sekte? Prajurit Dewa Molong. Anak ini tidak hanya mengganggu Qin Hao, tapi juga melukai anakku. Hari ini, bagaimanapun juga tidak bisa memaafkannya. Kalau begitu, hari ini kita hitung semua hutang baru dan lama sekaligus. Tidak perlu pemimpin sekte turun tangan. Hari ini biarkan aku untuk Kunlun Zun membersihkan rumah tangga. Kakak senior, aku ini membela kakak senior. Kamu bisa tahan, aku tidak bisa. Kamu pernah bertemu dengannya? Cepat katakan di mana dia. Aku tidak tahu, dia tidak ingin bertemu denganmu. Kakak senior, Paman Mo, pukul dia, pukul dia. Pukul apa? Aku lihat kamu pantas dipukul. Kakak senior, tunggu aku. Kamu masih punya pelindung apa lagi? Silakan keluarkan saja. Hubungi Da Zhangui dong. Jujur saja, ku beritahu. Da Zhangui tidak mengizinkan menyentuh Leng Xuanyang. Urusan keluarga Lin kalian. Tidak ada hubungannya denganku. Hei, kamu. Kamu harus membantuku. Hai, jika keluarga Lin kami hancur, tidak akan menguntungkan kakak dan adikmu. Kakakku sudah menceraikanmu. Sekarang kamu sudah bukan kakak iparku lagi. Leng Xuanyang. Lin Xuan ada di tanganku. Apa yang kamu lakukan pada Xian? Katakan,
Di mana kamu menyembunyikan Xian? Hahaha, Leng Xuanyang. Kamu dengan tanganmu sendiri membunuh ayahku. Jangan harap kamu bisa menemukan Lin Xuan. Dia adalah adik kandungmu. Apakah kamu masih punya hati nurani? Aku bilang. Leng Xuan, Suda Kami Serakan, kepada keluarga Leng. Keluarga Leng juga ingin mendapatkan resepnya. Bapak, Ketua. Kumohon, ampuni nyawaku, tolonglah. Dulu bagaimana kamu memperlakukan kakakku? Sekarang aku akan membalasnya berlipat ganda. Sheng Luan. Ada. Petty Matty. Ya. Apa katamu? Lin Zifeng sudah mati. Sial. Ini pasti ulah Leng Xuanyang. Bagaimana ini? Takut apa? Dulu ayahnya, Leng Dren, bisa kita habisi. Sekarang dia juga bisa kita habisi. Dulu kalau bukan karena kau terlalu percaya pada Lin Zihao, hingga menimbulkan bencana seperti ini? Sudahlah. Dulu kalau bukan karena urusan kita berdua, ketahuan oleh Leng Dren, aku bisa membunuh? Kalau bukan karena dia punya anak haram di luar, aku mau sama kamu? Kamu? Aku sudah tahu kamu hanya untuk balas dendam pada Leng Dren. Baiklah. Bagaimanapun juga, kita sekarang juga satu perahu. Jangan saling menyalahkan. Lebih baik cepat cari cara. Aku sudah hubungi. Bukankah bos besar menginginkan resep rahasia itu? Silakan Lin Xuan. Kepada bos besar. Iya ya. Xuanyang. Kapan kamu pulang? Tidak bilang-bilang. Lihat, aku bisa suruh kepala rumah tangga menjemputmu. Jangan pura-pura baik. Serakan Xian. Xiong apa? Xiong siapa? Aku tidak kenal Xiong. Masih ada urusan lama yang belum kuselesaikan denganmu. Serakan Xian dulu, atau aku akan memberimu pelajaran. Di mana Lin Xian? Ketua sekte, kenapa kamu di sini? Kamu adalah bos besar? Apa? Bos besar, saya datang untuk mencari seseorang. Tak Kizanka, kamu lumayan pandai akting. Terakhir hampir saja aku kena jebakanmu. Aduh, lepaskan aku. Waktu itu cuma mau menakut-nakutimu saja. Itu cuma obat perangsang biasa kok. Katakan, siapa yang menyuruhmu datang? Saya disuruh oleh Dewi. Kilyarlah, jangan pura-pura jadi hantu. Leng Xuanyang. Kita bertemu lagi. Dewi, bos besar. Atau mungkin, aku bisa memanggilmu Jukwe. Benar. Aku adalah bos besar di balik keluarga Li dan Qin. Aku juga adalah kakak senior sekte Kunlun. Juke, tidak mungkin. Kau memperlakukanku seperti ibu kandung. Masa mungkin kau adalah bos besar? Itu karena kamu mirip. Kakak senior, akhirnya kutemukan kau. Sudahlah, jangan marah pada ketua sekt. Kau pikir aku menginginkan posisi ketua sekte ini? Aku cuma tidak terima saja. Zuke, kau turun gunung tanpa izin. Berulang kali mengganggu tugasku. Hukumannya apa? Ketua sekte, Demi Kasishan Shing Tian Padamu. Maafkanlah dia. Menyuruhku berlutut padanya? Dia pantas? Leng Xuanyang. Ko, berlutu. Sadari, jangan bersikap tidak sopan kepada Zongzhu. Apakah Zongzhu bisa menyuruh ibu mertua berlutut? Sadari, apa yang kamu katakan? Dengan siapa kamu punya anak? Kepala kayu kamu ini, semuanya dipakai untuk latihan bela diri, ya? Mungkinkah, Xiun? Benar. Chen Xiun adalah putriku. Dulu, aku kesal dengan Xing Tian. Diam-diam melahirkannya, Xiun, kemudian dikirim ke Jiangbei. Ibu mertua di atas, mohon terima sembah suamimu. Tidak boleh, Anda kan Zongzhu. Xiun 2 kali menyelamatkanku, dia sangat menyayangiku. Orang tuanya, tentu juga orang tuaku. Kalau bukan di Lingguan Ge, aku melihat tanda lahir Xiun. Ahem, lebih baik selamakan Xian dulu. Katakan, di mana Lin Xian? Wang Yi pergi kemana? Aku tidak tahu. Wang Gui yang menyembunyikannya. Aku tahu. Shaifu. Berani sekali, Wang Yi. Kamu masih ingin memperlakukanku seperti dulu? Jangan mendekat. Mendekat, aku bunuh. Bunuh dia. Berani kamu. Cari mati. Xian, kamu baik-baik saja? Katakan padamu, Leng Xuanyang.
Kamu tidak boleh menyakiti putriku. Masalah kita belum selesai. Xuanyang. Masalah dulu itu bukan sepenuhnya salahku. Berani-beraninya kamu membantah, kalau dulu kamu tidak menjebak keluarga Leng. Ayahku tidak punya pilihan selain menikahimu. Bagaimana mungkin ibuku bisa depresi sampai meninggal? Meski begitu, aku yang membesarkan kalian. Kalau begitu, terima kasih atas jasamu membesarkanku. Zengtian, ikat jadengin wang gue. Aku akan menggunakan nyawa mereka untuk mengenang ayahku. Kakak ipar, kamu sudah pulang? Kok kamu? Kakakmu mana? Kakakku sudah pulang dulu ke Jiangcheng, menyuruhku menunggumu. Xiun menemukan orang tua kandungnya. Bahkan istri pun ditinggalkan. Masih ada aku di sini, kakak ipar. Haus tidak? Aku ambilkan air untukmu. Kakak ipar, ini. Kok manis banget? Oh iya. Masala Chan Ching Ching. Kakak ipar. Sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Aku masih muda dan cantik. Dan aku masih perawan. Xiun. Kakak ipar. Kakak ipar. Kamu bukan Xiun. Kakak ipar. Jangan sentuh aku. Aku benar-benar suka padamu. Kakak ipar. Perci. Jangan ganggu aku lagi. Jangan salahkan aku kalau aku tidak menganggapmu sebagai adik. Kakak ipar. King Luan. Zongzi. Siapkan pesawat. Aku akan kembali ke Jiangcheng. Siap. Sudah 5 tahun. Sudah waktunya memberi Xiun status yang layak. Begitu Zongzu tiba di Jiangcheng, langsung memanggil kita untuk rapat. Apa ada hal besar? Ada hal besar? Bagus. Sejak 12 grup ini didirikan, semua hal ini adalah hasil kerjamu. Aku lagi bosan banget. Siapa yang bilang lagi bosan? Karena kalian bosan, aku akan kasih kalian pekerjaan. Adakan pernikahan yang unik di Jiangcheng untukku. Itu mudah saja. Aku ahli dalam hal itu. Aku kan sudah menikah 3 kali. Semuanya. Biaya pernikahan diperkirakan 50 miliar. Jika 50 miliar ini tidak habis, bawalah kepala kalian ke sini. 50 miliar? Ada APA? Harabaus. Ada masalah? Gongzu, tenang saja. Kami pasti akan membuat pernikahanmu semeriah mungkin. Lalu, gaun pengantinku harus yang satu-satunya di dunia. Yang Goddess Supreme. Harus sempurna. Harus benar-benar unik. Gaun pengantinnya sudah sampai. Kok King belum datang juga? Ebio, tunggu dulu, jangan buru-buru. Aku kira kamu sudah menemukan orang tua kandungmu. Lalu tidak mengakui aku sebagai ibumu lagi. Jangan sentuh gaun pengantinku. Kak, aku cuma mau lihat. Lihat APA lagi? Kalau jadi kotor gimana? Oh ya, Leng Xianyang mana? Kok kamu pulang sendiri? Suanyang ada urusan. Ah, sudahlah. Dia sekarang sedang jaya. Mana mungkin masih memandangmu? Ditinggalkan kan? Jangan ngomong sembarangan. Orang tua kandung Xiun itu... Ebio. Mending biarkan Kak King coba gaun pengantin dulu. Ini kan gaun pengantin edisi terbatas nasional. Nanti kalau dipakai, bakal silauin mata kalian. Oh ya. Aku diundang ke pernikahan seorang bos misterius. Katanya bos itu mau menghabiskan 500 miliar untuk pernikahannya. Entah wanita mana yang begitu beruntung, bisa menikah dengan bos misterius jadi pengantin. Lejipila bukan kamu. Kamu jangan bermimpi lagi. Kakak ipar, ketua sekte menyuruhku menjemput Anda. Katanya setiap pasangan baru yang ikut, berkesempatan mendapatkan mobil mewah bernilai jutaan. Xianyang, gimana kalau kita ikut juga? Emang seru apa sih? Nggak ikut. Kamu kok di sini? Jangan-jangan juga mau mobil mewah? Kami nggak ikut. Aku nggak suka ikut-ikutan. Nggak suka ikut-ikutan? Atau sebenarnya nggak berani ikut? Kayaknya Leng Suanyang juga nggak berniat nikahin kamu ya? Betul kan, Tuan Pemimpin? Kak Xiun,
Cepat coba gaun pengantinnya. Ini dibuat khusus Shifu untukmu. Satu-satunya di dunia. Gaun Dewi super mewah. Katanya kamu nggak ikut? Aku bilang, nggak ikut pernikahan orang lain. Tapi aku nggak bilang nggak ikut pernikahan sendiri. Anakku, hari ini kan pernikahanmu sendiri. King Kluan, Barry Parenta. Untuk semua tamu yang hadir hari ini, tidak peduli kaya atau miskin, semua dapat hadiah.